Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Sudah makan? Sudah lapar? Sudah. Ngapain terus? Oke, sebelum acara kita mulai, pelajaran ini kita mulai, silakan salah satu memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pelajaran minggu lalu yaitu berpikir komputasional. Masih ingat? Komputasional itu berpikir layaknya komputer. Komputer itu diciptakan untuk ngapain? Untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Bisa masalah dari digital dan lain-lain. Oke, untuk pelajaran kali ini yaitu literasi algoritma dan konten digital. Literasi. Apakah itu? Apakah hanya membaca saja? Terus? Memahami. Terus? Literasi, kita sama-sama belajar ya. Literasi itu pemahaman sebenarnya. Kalau kalian, ayo literasi. Pemahaman itu bisa dimulai dari membaca. Setelah itu dipahami. Setelah paham, dikerjakan dalam artian diaktualisasikan dengan kehidupan. Itu namanya literasi. Jadi kalau ada literasi itu pemahaman sebenarnya. Oke, next. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengelola data dalam kehidupan sehari-hari, menyusun instruksi algoritmik untuk pemecahan masalah, menciptakan konten digital yang sesuai, dan mendiseminasikan konten secara etis dan efektif. Oke, kita ambil yang pertama. Mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu data? Data adalah, belum tahu? Sebenarnya sudah tahu. Di HP ada enggak? Data itu adalah informasi. Jadi informasi itu bisa disebut dengan data. Jadi data itu apa yang kamu lihat berdasarkan situasi atau kondisi. Bisa berupa benda dan lain-lain. Itu namanya data. Di sini ada berapa banyak data di ruangan ini? Ada meja, ada komputer, ada mouse, keyboard, dan seterusnya. Itu merupakan informasi juga atau data. Kalau kita jalan kaki, kita jalan, itu juga bisa data. Apa yang bisa kita ambil informasinya kalau kita jalan? Apa? Ini apa ini? Ini loh. Berarti apa yang bisa diambil? Langkah kaki. Kedua, sini sampai sana berapa meter? Berarti apa? Jarak itu juga data. Oke, lanjut. Nah. Pernahkah kamu makan mie? Tiap hari? Jangan banyak-banyak ya. Kita belajar dari sini, yuk.
kita lihat dulu. Oke, di video itu ngapain? Buat mie. Yakin ini mie? Membuat kopi. Oke, fokus. Kalian kurang fokus ternyata. Apa itu? Itu kopinya. Terus? Berapa sendok? Terus itu? Ini apa ini? Oke, di situ ada kompor, ada panci, dan ada rebusan air. Kalau sudah mendidih, dimasukkan ke gelas. Kayaknya sudah, itu saja dulu ya. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Cara membuat kopi. Datanya apa saja? Iya, itu namanya data atau informasi. Nah, kenapa untuk tadi memutar seperti itu? Akan berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu berpikir komputasional. Yang tadi, contoh tadi itu sebenarnya lebih banyak ke algoritma. Nanti dijelaskan ya, algoritma. Sekarang masuk ke dekomposisi. Kalau ada suatu masalah itu setiap orang pasti punya masalah toh. Terciptanya AC, masalahnya apa? Karena ruangan yang panas atau cuaca yang panas, terciptalah namanya AC. Fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Setiap terjadinya sesuatu ada sebab akibat. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke, contoh, kita ambil jarak rumah kamu ke sekolah, ya kan? Kita ambil datanya tadi. Ada apa saja? Ada jarak, waktu berangkat, kecepatan, cuaca, jenis jalan, dan waktu tempuh. Itu namanya dekomposisi. Mecah-mecah. Oh, ini bagiannya ini bagiannya ini bagiannya ini. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Kebiasaan. Pola itu kebiasaan. Kalau kalian seumpamanya jam berapa berangkat? Setengah tujuh dari rumah, biasanya itu jam 7 kurang seperempat sudah masuk, sudah di sini. Itu kebiasaan. Jadi pengenalan pola, mengenali kesamaan atau tren dalam masalah yang berbeda. Dalam artian, kalau itu satu, nggak mendung. Dua, kalau nggak hujan, kalian akan tepat waktu. Tapi kalau itu ada tiba-tiba mendung atau hujan, bisa kalian juga
molor berapa menit dari kebiasaan. Itu namanya pengenalan pola. Jadi pola itu sudah kebiasaannya seperti ini, ditambah hambatannya apa? Contoh hambatannya hujan, kan bisa. Oh, pending dulu, jalannya nggak bisa cepat. Biasanya 100 km per jam, terlalu banter ya. 100 km per jam bisa sampai 10 km per jam gara-gara hujan. Oke, selanjutnya yaitu abstraksi. Fokus pada detail yang paling penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Di situ ada waktu tempuh. Kita yang kesimpulan yang umum saja. Waktu tempuh yaitu berapa hari maksimal. Di situ ada 18, 24, 22, 23. Itu waktu tempuh hari Senin itu 18, Selasa 24, dan seterusnya selama berapa hari? 5 hari di situ contohnya. Jadi waktu tempuh kalian dari rumah ke sekolah hari Senin 18 menit, hari Selasa 24 menit, 22 dan seterusnya. Nah, kalau di rata-rata dari total waktu itu dibagi dengan berapa hari? 5, rata-ratanya berarti 21,6. Itu dari abstraksi. Lanjut ya. Nah, sekarang algoritma. Algoritma tadi sama seperti video orang menyeduh kopi. Algoritmanya apa? Kalau di sini kita ambil jarak dulu rumah kalian dari sekolah ke rumah. Terus biasanya kalian naik motor apa? Jalan kaki? Naik motor. 30 km per jam lah kayaknya, tapi bisa lebih. Rata-rata kalian naik berapa kilometer per jam? Sepedo, tahu lihat sepedo? Berapa? 40. Ada yang 60. Ada yang lebih paling. Apa meneh? Kurang 5 menit bus, buanter. Di situ ada namanya langkah-langkahnya. Kalau cara menyeduh kopi tadi apa langkahnya? Pertama, pertama kita ngambil panci dan menyalakan kompor. Terus panci tersebut dimasukkan air. Terus lanjut, siapkan gelas. Lanjut ya. Terus seperti itu. Itu namanya algoritma. Algoritma itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efisien. Contoh, kalau kalian rumahnya Serono, sana ya, ke sekolah sini, berarti kan lewatnya Sukonatar, ya kan? Terus sini. Itu lebih cepat dan efisien daripada dari Serono kalian ke Muncar dulu. Itu bukan algoritma. Algoritma itu ngambil jalan yang paling cepat dan efisien. Google Map, tahu kan Google Map? Nah, Google Map itu mencarikan jalan yang tercepat. Itu namanya algoritma. Jadi kayak saya ini ya, saya di sini. Saya kepingin ke ruangan kelas kalian. Berarti saya algoritmanya gimana? Saya sekarang ini. Oke, kita jalan lurus. Enggak buka ini? Oh ya, buka dulu. Oke, anggap saja tadi sudah buka ya. Setelah itu belok ke kanan, terus jalan lagi terus. Setelah itu belok kanan lagi. Ada pertanyaan? Terus bisa semua? Tahu semua? Apa paham semua?
Kalau paham, silahkan kerjakan ini. Silahkan buat di Excel data tadi. Ini. Kamu mengambil dekomposisi pengenalan pola algoritma. Oke, silakan dikerjakan di komputernya masing-masing. Jadi apa dekomposisi? Yang kedua, pengenalan abstraksi dan algoritma. Dari data tersebut, contoh nomor 1, dekomposisi, nomor data dan hasil dekomposisi. Oke. Ada yang selesai? Oke, selesai ya. Silakan presentasikan di situ. Coba punyaan Sotia. Tentang mengelompokkan data tentang komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, tepuk tangan. Refleksinya. Refleksi hari ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa memahami konsep berpikir komputasional, contohnya dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, algoritma, dan kita juga dapat memahami mengenai data perjalanan tren. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita belajar namanya berpikir komputasi secara layaknya komputer. Jadi berpikir komputasi itu berpikir layaknya komputer. Jadi ngambil jalan yang paling dekat, yang paling efisien. Refleksi hari ini yaitu sebenarnya kalian sudah tahu apa itu namanya algoritma. Cuman di sini kita menekankan lagi alur-alur tersebut. Jadi sebenarnya sudah dilakukan semua. Dari kalian bangun tidur itu sudah namanya algoritma kalian itu berjalan. Oke, dari bangun tidur set paling lihat HP ya sekarang. Benar? Yakin? Biasanya kayak gitu. Wah, kayaknya WA dari siapa kan semuanya nunggu. Itu pertama algoritma. Kita ketemu lagi untuk besok pelajarannya konten digital. Jadi masih berhubungan dengan algoritma. Kata-kata hari ini. Silakan berdiri. Mantap. Mantap. Simple sekali. Hanya mantap. Itu juga kata-kata. Kita berdoa lagi untuk yang memimpin, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai.
Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Besok sering upacara, jaga kesehatan fisik, tenaga dan pikiran kalian. Jangan sering-sering bermain HP. Cukupkan waktu untuk istirahat. Hari ini tanpa ilmu, besok tanpa kamu. Mana aplausnya? Masuk. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.